Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Sungguh sangat bersuka cita kami bisa bertemu lagi dengan pemirsa The Safe Ministry untuk kita sama-sama belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan minggu ini dari hari ke hari kita disuguhkan oleh pembahasan yang sangat luar biasa mengenai pengharapan perjanjian baru. Kita akan belajar bersama-sama dengan para panelis yang sudah hadir. Dan untuk doa buka, kita minta Pak Fajar untuk bisa memimpin kita. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami dapat boleh merasakan sukacita oleh karena kemenangan Kristus di atas kayu salib dan memberikan satu pengharapan baru pada saat ini. Kiranya Tuhan akan menyertai kami bila mana kami akan menyampaikan pelajaran yang terbaik ini bagi seluruh pemirsa The Safe Ministry. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan satu pelajaran yang terbaik bagi kami. Doa yang tidak lain sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Untuk memulai diskusi kita minta Pak Tobing untuk bisa menguraikan apa yang akan kita pelajari dan diskusi selama 1 minggu ini. Baik, pelajaran kita mengenai pengharapan perjanjian baru. Di dalam ayat hafalan 1 Yohanes 5 ayat 11-12, dan inilah kesaksian itu, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pemirsa The Safe Ministry, kalau kita perhatikan kalimat yang pertama mengatakan bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi ada banyak pesan yang disampaikan oleh ayat ini. Ketika kita bicara hidup kekal, hidup itu hanya ada di dalam Kristus. Artinya, kalau ada keyakinan yang mengatakan bahwa orang mati langsung mengalami kehidupan yang baru di tempat yang lain, atau kebakaan jiwa yang sering disebut, maka jelas ayat ini membantah keyakinan itu. Kehidupan kekal itu hanya ada di dalam anaknya, yaitu di dalam Yesus. Lalu kita akan melihat nanti kapankah sesungguhnya kehidupan kekal itu diberikan. Apakah hanya kepada orang-orang yang ada di perjanjian baru janji kehidupan kekal ini diberikan? Sesungguhnya sejak zaman Abraham sendiri pun sudah meyakini bahwa satu waktu dia akan bersukacita di hari yang besar itu. Ya, tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 6. Demikian juga Henok. Ya, demikian juga Henok. Henok bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ini artinya apa? Ini satu pelajaran bagi kita orang-orang Kristen di perjanjian baru yang mengatakan bahwa nanti akan terungkap harapan-harapan para bapa dan para nabi kita yang terdahulu, akan terungkap dan akan kita lihat bahwa memang kehidupan kekal itu nanti ada. Tetapi tidak ada kehidupan kekal yang kita bisa miliki selain dari hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. Oleh karena itu, dalam 1 minggu ini kita akan disuguhkan bagaimana Yesus menyediakan satu kehidupan kekal bagi kita. Ya, bagaimana Yesus menyediakan tempat, bagaimana Allah juga menyediakan suatu reuni yang besar. Ya, satu pertemuan yang besar, pertemuan yang kekal, bukan pertemuan yang sementara, bukan reuni yang sementara, tapi reuni yang selama-lamanya. Inilah yang kita akan pelajari dalam 1 minggu ini, dan nanti kita akan melihat apa pengaruhnya terhadap iman kita dan apa pengaruhnya terhadap pengharapan kita sebagai orang Kristen. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak. Judul pertama yang akan kita bahas dari pembahasan ini mengenai harapan di luar kehidupan ini. Kita minta Pak Adri untuk bisa menguraikan mengenai arti dari pesan ini, Pak. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Terima kasih sahabat
kita yang luar biasa, hamba Tuhan Bro Elvin Tobing yang sudah membuka wacana yang luar biasa. Dan tentunya saya hanya memberikan sedikit pendapat saja sesuai dengan firman Allah ya. Yang pertama ada seorang yang dari Yunani katanya ya, namanya Herodatus ya, pada abad ke-5 ya sebelum Kristus. Dia menuliskan tentang satu suku ya. Pada saat kelahiran dimulai dengan periode berduka karena mereka mengantisipasi penderitaan yang akan dihadapi bayi tersebut jika ia memasuki masa dewasa nanti. Ini ada di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi katanya pada saat bayi itu lahir memang harus ditangisi karena perjalanannya mungkin panjang, bisa 100 atau lebih ataupun di bawah 100, tetapi dalam perjalanan itu memiliki satu masalah penderitaan ya, termasuk apa yang memang kita rasakan sampai hari ini. Namun di dalam beberapa kutipan antara lain menjadi putra dan putri Allah halaman 361 dikatakan bahwa ya dalam satu referensi menjadi putra dan putri Allah halaman 31 dikatakan surga ya, surga bernilai. Jadi ada kata value di sana, luar biasa ya. Segala sesuatu bagi kita. Maka jikalau kita kehilangan surga, kita pun kehilangan segala-galanya. Itulah sebabnya saya ingin menambahkan satu ayat di dalam harapan di luar kehidupan ini, ya Yohanes 14 ayat 6. Karena makna dari pelajaran ini adalah sama dengan Paulus katakan di dalam buku 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Ya, adalah fokus sosok Yesus. Ya, tadi kita sudah bahas tentang kebangkitan, tetapi ditambahkan lagi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, menjadi saksi-saksi Kristus saat ini, ya, menghubungkan dengan kata harapan adalah membawakan makna kebenaran. Nah, inilah yang membedakan saya dengan sahabat-sahabat yang belum memahami ataupun belum mengetahui. Nah, itulah fungsinya kata harapan di luar kehidupan ini. Artinya bahwa sama dengan Rasul Paulus, percuma ya kita berbakti ataupun dan lain-lain, tetapi kalau Yesus tidak bangkit sama juga ya. Saya coba ulangi lagi dalam buku 1 Korintus 15 ayat 14 ya, lebih bermakna. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, jadi ada dua opini. Saya yang memberitahukan, hamba Tuhan Bro Tobing dan hamba Tuhan Master Fajar sama juga. Apa yang kita beritahukan ya, kata sia-sia ini artinya percuma, tidak masuk akal dan sebagainya ya. Apalagi saya kaunang banyak kekurangan tadi saya katakan ya. Nah, inilah yang menjadi harapan bagi saya dan saudara untuk meningkatkan iman, kepercayaan, dan sambutan kepada Yesus Kristus ya untuk zaman saat ini. Artinya bahwa kehidupan proyek manusia hanya sementara. Tetapi bila mana kita melihat kepada sosok Yesus, maka kita akan timbul apa yang Yesus inginkan ya di dalam firman Allah. Khususnya banyak dikatakan di dalam perjanjian baru. Inilah Beatrix yang menjadi aset aktiva bagi saya dan saudara untuk dapat mengatakan bahwa puji Tuhan, saat ini kita punya Yesus yang menjadi profil ya, membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Salam Beatrix. Baik Pak, pemirsa The Safe Ministry ingin tahu nih Pak, mungkin dari keluarga Somin Majihal, keluarga Nunah Aliong, dan keluarga Las Masigo. Seberapa berhargakah pengharapan dan iman kita kepada Kristus? Ya, kata value di sini saya sudah katakan tadi bukan hal-hal yang istilahnya aktiva lancar ya. Kalau para ekonom ya, aktiva lancar bukan itu ya. Tetapi value di sini adalah memang dikatakan di sini di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Nah, itu dikatakan kuncinya ya. Jadi sahabat-sahabat para pemirsa termasuk beberapa yang sudah bertanya tadi, saya ingin mengarahkan kita. Nilai saya dan saudara adalah ada kata Yesus ya. Tentunya dalam bahasa Inggris indeed ya, indeed lebih dalam lagi ya. Kalau kita cinta Yesus berarti indeed ya, apa yang Yesus ajarkan lebih dalam lagi. Kita harus ya, kita harus coba mengelola, mempelajarinya, dan tentunya Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara. Termasuk beberapa sahabat yang sudah bertanya tadi, Beatrix. Salam Beatrix. Baik Pak Adri.
Pak Fajar, judul pembahasan kita berikutnya ini mengenai Aku Akan Datang Kembali. Apa pembelajaran yang perlu kita ketahui dari ini, Pak? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Jadi, Kristus setelah bangkit dari antara orang mati, kemudian dia naik ke surga, terus bukan hanya sekedar naik ke surga saja, tapi dia berjanji. Berapa kali dia berjanji kepada Yohanes, sang kekasih? 4 kali dia menyatakan bahwa dia akan kembali. Dan dia katakan bahwa aku akan kembali. Aku akan kembali. Aku akan datang kembali. Ya Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes sang kekasih. Nah, kalau kita lihat janji-janji daripada Yesus ini kan sudah cukup lama ya, hampir 2000 tahun yang lalu ya, bahwa dia akan kembali. Tapi nyatanya kenapa kok lama sekali gitu ya? Nah, kita lihat janji Tuhan itu ada dalam Yohanes 14 ayat yang 1 sampai 3. Kita sama-sama baca. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini adalah Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu kepada semua umat manusia. Bukan saja kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi kita jelas bahwa Yesus itu sudah bangkit, dia naik ke surga. Tujuannya untuk apa? Menyediakan satu tempat bagi kita. Kalau dia sudah menyediakan tempat bagi kita, dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat dia di kerajaan surga, supaya di mana dia berada, kita pun juga berada. Jadi memang benar yang dikatakan oleh saudara Adri Kaunang, panelis saudara Adri Kaunang, bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kita. Tentunya maka sia-sialah juga kita percaya akan janji dia akan datang, maka sia-sia itu semua. Namun yang jelas, kenyataannya bahwa Yesus sudah bangkit di antara orang mati, dia sudah naik ke surga, maka pemberitahuan itu patut kita percaya. Oleh karena itu, kita tidak bisa tawar-tawar bahwa kehidupan kekal itu hanya di dalam Yesus Kristus, seperti yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, bahwa satu-satunya kehidupan kekal itu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi pemirsa The Safe Ministry, kita merasakan satu kebanggaan yang luar biasa. Setelah dia Yesus bangkit, dia naik ke surga, dia akan menjemput kita semua. Wah, ini yang luar biasa sekali ya. Dia akan datang membawa kita semuanya. Kemudian kita berpikir, kenapa begitu lama? Apakah ini sudah 50 tahun, 150 tahun, 500 tahun, kenapa Yesus tidak datang-datang? Ingat ya, Rasul Petrus juga memberikan satu keyakinan bagi kita, yaitu 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ini bagi kita yang meragukan akan janji Yesus ya. Jangan ragu-ragu, ingat akan firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan tobat. Jadi itu tujuan. Mungkin barangkali Tuhan belum datang untuk saat ini, supaya kita semuanya bertobat dan dapat diselamatkan. Mungkin barangkali cara kita masing-masing pribadi, aduh, saya mendapatkan meninggal, Yesus juga belum datang. Tapi ingat, Yesus pasti akan datang segera. Yang paling penting bukan kita, yang paling penting bagi kita, kita tidak tahu kapan ia akan kembali. Namun yang pasti bahwa dia akan menjemput kita semuanya. Demikian Petrus dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, dari pembahasan ini, aku akan datang kembali. Gimana agar hidup kita ini selalu dipenuhi oleh semangat akan Kristus yang akan segera kembali, Pak? Puji Tuhan ya, Saudara Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, bagaimana dalam kehidupan kita selalu dipenuhi untuk semangat bahwa Kristus akan segera datang kembali. Tentunya tadi ingat ada satu janji,
bila mana kita percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat, yang satu-satunya yang memberikan pemberi kehidupan kekal bagi kita, memberikan satu pengharapan bahwa kita akan hidup bersama-sama di kerajaan surga dan di dunia yang baru. Inilah yang menjadi satu motivasi semangat bagi kita, bahwa Yesus akan datang segera. Karena apa? Kalau Yesus sudah datang segera, maka janji itu terrealisasi. Maka pengharapan janji yang disampaikan oleh Yesus itu akan menjadi kenyataan dan menjadi bagian kita semuanya. Kita akan memiliki satu kehidupan kekal. Inilah yang akan memberikan satu semangat bagi kita. Memberikan satu semangat bagi pemirsa The Safe Ministry. Jangan takut. Percaya saja. Dan jangan takut harus mengalami kematian. Bila mana kita mengalami kematian di dalam Kristus, itu hanya sedikit saja. Pada waktu kita menutup mata, kemudian sekejap mata, pada waktu kita akan dibangkitkan, kita tidak akan tahu berapa lama kita ada di dalam kubur. Mungkin Adam dan Hawa mungkin sudah 5.000 tahun yang lalu, atau bahkan yang sudah mati 4.000 tahun yang lalu, pada waktu mata mereka terbuka, pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, mereka tidak sadar. Seakan-akan mereka itu baru saja istirahat beberapa detik yang lalu, kemudian langsung dibangkitkan. Inilah yang memberikan satu semangat. Jadi jangan takut kita mengalami satu istirahat yang sementara, karena pada waktu kita diizinkan untuk mengalami hal itu, kita langsung pada waktu Yesus datang, pada waktu kita terbuka, kita sudah diubahkan menggunakan kehidupan baju yang baru yang kekal. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Berikutnya kita akan membahas judul Aku Akan Membangkitkan Dia. Kita akan mendengarkan penjelasannya bersama-sama dari Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini satu pelajaran yang sangat baik bagaimana pernyataan ini disampaikan oleh Yesus ketika Yesus berada di muka bumi ini. Yesus menyoroti ada 3 konsep dasar tentang kehidupan yang kekal. Ya, kalau kita ringkaskan dari Yohanes 6 ayat 26 sampai 51, ada 3 kesimpulan kita. Pertama sekali, ia memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Itu konsep yang pertama. Lalu yang kedua, ya, Yesus menjelaskan bahwa kehidupan kekal itu dijamin di dalam Dia. Ya, kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, ia yang datang kepadaku dan ia yang percaya di dalam aku akan mendapatkan berkat ini. Ya, jadi kehidupan kekal itu akan dijamin di dalam Dia. Lalu satu kepastian lagi di dalam Yohanes 6 ayat 40, 44 dan 54. Ada sebanyak 3 kali dia mengatakan bahwa aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi pemirsa The Safe Ministry, Allah memberikan satu jaminan. Ya, kalau Allah memberikan jaminan untuk kebangkitan Yesus, maka Allah juga memberikan jaminan kepada kita bahwa Allah sanggup membangkitkan kita pada waktu Yesus datang nanti. Sesungguhnya dikatakan barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi yang ditunggu dari kita adalah apakah kita percaya bahwa Allah lah yang memiliki, Allah lah yang punya otoritas, ya, Allah lah yang punya wewenang terhadap kehidupan di alam semesta yang diciptakan ini. Apakah kita mempercayai bahwa Kristus sanggup, ya, Kristus sanggup untuk menggenapi, ya, untuk menggenapi janji Allah bahwa Allah akan membangkitkannya. Nah, sering muncul keraguan kepada kita bahwa Yesus apakah benar-benar, ya, apakah benar-benar bangkit. Lalu mungkin saja kita yakin Yesus sudah bangkit, tapi bisa saja kita ragu apakah kebangkitannya itu akan mempengaruhi terhadap kehidupan kita. Tapi pelajaran ini mengatakan tanpa Kristus seseorang tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Ya, maka pada kedatangan Yesus yang kedua nanti, Yesus akan menghidupkan kita kembali dan memberi karunia hidup yang kekal bagi kita yang memiliki orang-orang terkasih
yang sudah pergi terlebih dahulu meninggalkan kita. Bagi kita yang rindu bertemu para bapa dan para nabi yang kita pelajari di dalam kitab suci, pada waktu Yesus datang kedua kali nanti, kita akan bertemu dengan mereka. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Asalkan kita percaya, ya, asalkan kita percaya bahwa Allah lah pemberi hidup kekal, dan bentuk percaya kita hidup sesuai dengan karakter Allah. Inilah satu pelajaran yang penting bagi kita, bahwa di dalam janji aku akan membangkitkan dia, ini sekaligus memberi dampak, memberi harapan bahwa kita akan dibangkitkan kembali ketika Yesus datang kedua kali nanti. Demikian, Saudari Beatrice. Ada pertanyaan yang muncul dari pembahasan ini, Pak. Bagaimana membangun sifat sabar dalam Tuhan walau sekarang hidup kita susah? Ya, pemirsa The Safe Ministry, kesusahan hidup, kesulitan hidup membuat kita sering meragukan keberadaan Tuhan. Sering meragukan apakah benar-benar Tuhan peduli kepada kita. Ya, sering mempertanyakan apakah memang Tuhan sesungguhnya turut campur tangan di dalam hidup kita. Pemirsa The Safe Ministry, kalau hanya persoalan kesulitan hidup, apalah itu bagi Tuhan dibandingkan Yesus sendiri yang sudah sanggup mengalahkan kematian dan bangkit. Oleh karena itu, kalaupun hidup kita susah, kalaupun hidup kita mengalami kesulitan, itu sesungguhnya sedang melatih kesabaran kita. Itu sesungguhnya sedang membentuk karakter kita. Oleh karena itu kita perlu bergaul selalu kepada Allah agar sifat sabar itu bisa terbentuk. Sama seperti Yesus ketika dia hidup melayani di dunia. Dia sudah melakukan hal yang baik dan sangat baik. Ya, hal-hal yang berguna, yang bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi dia dihina, difitnah, dan bahkan dia dibunuh, dia mati. Dan dia tetap sabar menghadapi itu semua. Oleh karena itu, sebagai Allah pemilik kehidupan, pemberi kebangkitan, kesusahan hidup yang kita alami sekarang, kalau kita bandingkan, kita ingat-ingat, kita cerminkan kepada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita akan merasakan bahwa kesusahan hidup yang kita alami itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Oleh karena itu biarlah kita selalu menjadikan kematian dan kebangkitan Yesus sebagai pegangan kita, agar kita bisa membangun sifat sabar menghadapi kesusahan hidup ini. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Selanjutnya, judul pembahasan kita mengenai pada saat sangkakala berbunyi. Kita minta Pak Adri untuk bisa memberikan maksud dari judul ini, Pak. Baiklah, singkat saja, karena referensi dari Rasul Paulus sangat kuat di dalam buku 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18, ya. Ayat ke-18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi hamba Tuhan Pak Tobing yang sudah mengupas dengan baik, dan saya hanya coba menguatkan dalam ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Dan tentunya dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat 17, resep yang paling jitu untuk supaya kita bertahan adalah tetaplah berdoa, ya. Inilah Beatrix ramuan atau resep yang jitu untuk menangkal, ya, memberikan wawasan yang luas tentang pada saat sangkakala berbunyi. Artinya menghubungkan kepada buku 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan sebagai berikut, ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Shalom Beatrix, kiranya para pemirsa dapat dikuatkan dengan 3 ayat yang luar biasa ini untuk tetap setia sampai Yesus datang. Sekali lagi, Shalom Beatrix dan para pemirsa. Dari yang telah diuraikan oleh Pak Adri, jadi ada pertanyaan nih, Pak. Perlukah kita meratapi terus-menerus orang yang kita kasihi ketika mereka meninggal? Ya, memang ekspresi manusia, Beatrix, berbeda-beda, ya. Ada yang melankolik, sanguin, dan plekmatik, ya. Tergantung untuk seasonalnya, ya. Waktunya itu biasa, ya. Tetapi intinya seperti dalam buku Alfa dan Omega jilid 7, 2:18, Ellen G. White mengatakan bahwa wajah orang-orang yang sudah mati hampir tidak berani mengharapkan untuk bertemu dengan mereka dalam kehidupan yang akan datang. Artinya apa itu? Balik lagi kepada beberapa kutipan ayat tadi bahwa ya,
Berbaliklah kepada 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 yang bisa menguatkan kita. Jadi air mata itu ya sementara, Beatrix ya. Tetapi di balik air mata itu ada konsep teologi yang jitu dan jelas yang menjadi ekspektasi bagi setiap manusia untuk yakin ya. Yakin ya. Itulah sebabnya tadi saya sering mengutip ada mental block ya. Mental block kita harus mengarah kepada Yesus sehingga terurai sifat-sifat yang tidak baik untuk saat ini dan hari esok. Jadi kata Paulus adalah mental block katanya ya. Tuhan berkati kita semua dan artinya bergantung saja kepada firman Allah. Shalom Beatrix dan para pemirsa dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati kita semua. Pembahasan kita semakin menarik dan selanjutnya kita akan membahas mengenai pertemuan kekal. Silakan Pak Fajar boleh membantu kita untuk bisa memahami pelajaran ini. Beatrix, melanjutkan apa yang disampaikan oleh panelis Adri Kaunang ya. Ini pembahasan semakin menarik ini. Pembahasannya itu tentang pertemuan kekal. Ada satu istilah pengangkatan rahasia yang membawa orang-orang secara diam-diam naik ke surga. Wah, apa yang terjadi? Mari kita buka sama-sama ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Misteri apa yang sebetulnya disampaikan oleh Rasul Paulus? Yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. Rasul Paulus mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia atau misteri ya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Banyak pandangan-pandangan atau mungkin dari pengkhotbah-pengkhotbah yang lain, maksud dari misteri yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah pengangkatan secara rahasia, pengangkatan secara diam-diam. Mereka berpandangan banyak umat-umat Tuhan yang baik semasa hidupnya, tiba-tiba mereka mengalami satu pengangkatan rahasia. Pengangkatan secara diam-diam ke kerajaan surga. Dan bahkan orang-orang banyak yang ada di bumi, mereka menemukan di mobil-mobil mereka hanya pakaian-pakaian mereka yang ditinggal. Dan mereka tidak menemukan orang yang di dalam mobil itu. Wah, inilah pandangan-pandangan yang palsu yang disampaikan oleh Lucifer atau setan itu kepada semua orang sehingga mereka semakin banyak percaya bahwa ada satu pengangkatan rahasia. Namun misteri atau rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini itu artinya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan itu akan diubahkan ya. Akan diubahkan kapan? Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tubuh kita yang fana itu akan diubahkan menggunakan pakaian yang tidak akan binasa lagi. Artinya bahwa kita nanti akan diubahkan bertemu dengan orang-orang benar yang sudah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan surga. Mari kita membaca ayat berikutnya ya. Ayat yang ke-52. Masih sama, 1 Korintus 15. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semuanya itu akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, Alkitab kita. Bahwa kita semuanya itu akan diubahkan. Menggunakan pakaian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati. Itulah yang kita percaya pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan suaranya, dengan trompet nafiri yang didengungkan kepada semua orang, itu merupakan satu peristiwa yang sangat menakjubkan. Saya tidak bisa membayangkan pada waktu Yesus nanti datang pada kali yang kedua. Ada satu firman Tuhan mengatakan, setengah jam surga itu kosong. Karena apa kosong? Pena Inspirasi mengatakan seluruh penghuni surga itu, mereka datang ke bumi, mereka ingin menyambut, mereka akan membawa umat-umat Tuhan yang di bumi. Sehingga surga itu kosong setengah jam lamanya. Kita tidak tahu. Karena apa? Yesus memiliki satu kuasa. Dia adalah pencipta. Dia memiliki satu kuasa membawa seluruh penghuni surga datang menyambut di bumi ini. Bagaimana sangat pentingnya kita yang tinggal di atas muka bumi ini, umat-umat Tuhan yang berdosa, kita disambut
oleh malaikat-malaikat surga. Dan bunyi nafiri ini yang didengungkan, yang diterompetkan, yang ditiupkan oleh seluruh malaikat surga, itu akan mampu membangkitkan orang-orang yang sudah diizinkan istirahat. Mungkin 6.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, seluruh saudara-saudara kita yang sudah mati di dalam Kristus, orang tua kita yang kekasih. Inilah yang akan menjadi satu reuni pertemuan kekal. Demikian Beatrice. Yang perlu kita sampaikan bahwa reuni pertemuan kekal itu sangat menakjubkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, ada pertanyaan yang muncul dari pembahasan ini. Bagaimana agar kita yakin akan kemahakuasaan Allah yang mampu mengubah kita dalam sekejap? Puji Tuhan. Barangkali ini mungkin pertanyaan dari Saudari Sherly Sanjolangi, Ani Sunarti, Lexikolo, maupun Stephanie Lumowa, atau dari Ibu Hetaria Patmasana. Bagaimana kita bisa yakin akan kemahakuasaan Allah yang mampu mengubah kita dalam sekejap? Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dan kita bisa menyaksikan untuk saat ini ya, seluruh alam semesta ini diciptakan oleh kita. Kalau Tuhan yang kita sembah itu mampu menciptakan seluruh alam semesta, sangat begitu kecil, sangat begitu mudah bagi Tuhan yang kita percaya itu akan mengubah kita dalam sekejap. Yang kita dulu semuanya yang sudah mati di dalam Kristus itu akan diubahkan dalam sekejap menggunakan pakaian yang tidak dapat binasa lagi. Dan akibat daripada kita sudah diubahkan menggunakan pakaian yang tidak dapat binasa, peristiwa pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali seperti api yang mungkin turun dari surga, gempa bumi, itu tidak bisa mengakibatkan dampak apa-apa kepada kita. Mungkin meteor akan menimpa kita, kita tidak akan merasakan apa-apa. Karena apa? Kita sudah diubahkan dengan kuasa Dia. Kita tidak bisa merasakan panasnya api pada waktu itu. Gempa bumi pun kita tidak akan merasakan. Karena apa? Kita akan menyambut Yesus. Dan Yesus tidak menjejakkan kaki pada waktu Dia datang pada kali yang kedua. Kita akan menyambut Dia di atas awan-awan. Dan bersama-sama angkat ke surga. Dan dalam sekejap kita sudah diubahkan. Yang mati kita akan dibangkitkan. Mati dalam Kristus ya. Kita akan dibangkitkan. Dan bersama-sama kita akan naik ke surga. Itulah kuasa surga ya. Kuasa daripada Tuhan yang patut kita percaya. Dan kita yakinkan kalau satu-satunya kebangkitan kehidupan kekal dan tidak dapat ditawar-tawar hanya di dalam Yesus. Oleh karena itu, dampak dari kebangkitan Yesus, dampak dari janji pengharapan Yesus pada kali yang kedua adalah bahwa kita yakin Dia satu-satunya sumber juru selamat bagi kita semuanya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, jahatnya dosa itu luar biasa. Dia membawa kematian. Maunya setan, orang yang berdosa itu mati untuk selama-lamanya. Tapi maut akan kehilangan sengat dan kemenangannya. Karena apa? Karena Allah melalui Yesus yang sudah mati dan bangkit mengalahkan kematian itu. Dosa itu menyebabkan kematian bagaikan racun. Tetapi kematian Kristus di salib itulah dan kebangkitannya itulah yang memenangkan Dia atas dosa. Dan kemenangan Dia juga adalah kemenangan bagi kita. Satu janji yang pasti bagi kita bahwa kita akan hidup kekal. Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia berjanji nanti seluruh mata akan menyaksikan ketika rombongan dari surga datang dari ufuk timur. Seluruh mata di muka bumi ini akan melihat kemuliaan-Nya. Tidak ada kedatangan Yesus yang datang secara pribadi kepada manusia sebelum Yesus datang nanti kedua kali. Bila mana ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus datang di kota A, Yesus datang di kota B, itu adalah cara setan mengecohkan pikiran kita. Tapi Yesus jelas berjanji bahwa ketika Dia nanti datang, semua mata akan memandang
dan dalam sekejap kita akan diubahkan. Hanya Yesus nanti yang di surga yang masih ada bekas luka di tangannya. Tetapi tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh yang suci dan bersih. Dan luka di tangan Yesus menjadi peringatan bagi kita bahwa oleh karena kematian Yesuslah dan kebangkitannya, kita dikumpulkan di sorga bersama Allah. Pemirsa The Safe Ministry, rindukah kita mengikuti dan hadir di dalam reuni besar yang Tuhan akan lakukan, Tuhan akan adakan nanti ketika Dia datang menjemput kita kedua kali? Marilah kita menyerahkan hidup kita agar karakter kita sesuai dengan karakter sorga, sehingga kita diizinkan hadir di dalam reuni besar itu. Hanyalah kasih karunia dan hanyalah kasih kita kepada Yesus, kepada Allah, yang memungkinkan kita untuk hadir di dalam reuni itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas janji akan kehidupan kekal. Kita akan tutup dalam doa. Kita minta Pak Tobing untuk bisa memimpin kita. Ya Allah Bapa di surga, kami membayangkan betapa Engkau nanti datang diiringi dengan malaikat-malaikat-Mu dari ufuk timur. Kami melihat Engkau datang di dalam kemuliaan menjemput kami. Kami rindu Tuhan agar bayangan imajinasi kami ini bukan hanya sekedar harapan semata di dalam visual kami saja Tuhan, tetapi benar-benar nyata nanti di dalam kehidupan kami. Karena di dalam hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami, kami isi dengan hal-hal yang baik melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kami menyambut kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan berikan. Kami menghargai, menyambut kematian Tuhan, dan bahkan agar kami bisa memperoleh berkat melalui kebangkitan yang Tuhan sudah berikan. Kami rindu bersama pemirsa The Safe Ministry duduk hadir di meja perjamuan yang Tuhan sudah sediakan. Kami makan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami belajar bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati hidup bersama dengan Engkau di kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan juga untuk menempati Yerusalem baru yang juga Tuhan sediakan bagi kami. Bila mana ada dosa-dosa kesayangan kami yang menghambat kami datang kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kuasa agar kami boleh mengalahkannya, sehingga kami boleh seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh Engkau hadirkan di dalam reuni besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terberkatilah pemirsa The Safe Ministry dimanapun kami berada, agar kami boleh beroleh berkat dan beroleh lindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pemirsa The Safe Ministry, sungguh kami merasa terberkati dan juga berbahagia bisa berdiskusi bersama-sama dengan pemirsa. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar mengenai diskusi ataupun pesan di kolom komentar. Suka dengan video kami dan langganan di channel The Safe Ministry. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada dan produser kami Bapak Simon Gumanti. Tuhan memberkati semua. Shalom.